Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini aku berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan penuh hormat, menyadari bahwa segala yang kumiliki berasal dari tangan-Mu. Tidak ada jasa apapun dalam diriku. Ketika aku memandang ke dalam diriku, yang kulihat hanyalah kelemahan, keterbatasan, dan dosa. Namun aku juga melihat kerinduan yang mendalam akan kasih karunia-Mu dan pengampunan-Mu. Seperti yang tertulis dalam firman-Mu, kasih setia Tuhan adalah penyebab kita tidak binasa, sebab kasih setianya tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, aku datang kepadamu dengan rendah hati, penuh syukur dan dengan harapan. Bapa yang kukasihi, terima kasih banyak atas anugerah kehidupan, atas udara yang kuhirup, atas roti yang tidak pernah kurang di mejaku, dan atas perhatian-Mu setiap hari terhadap rumahku. Engkau telah menopangku bahkan di hari-hari sulit, ketika tagihan menumpuk, ketika pintu-pintu tampak tertutup, ketika gaji kecil dan tantangan besar. Meski begitu, Tuhan, tangan-Mu selalu ada di atasku dan aku memuji-Mu untuk itu. Engkau adalah Tuhan yang menyediakan, yang membuka jalan di mana tidak ada jalan, yang melakukan mukjizat diam-diam dalam keseharian hidupku. Tuhan, aku datang ke hadapan-Mu untuk mengungkapkan rasa syukurku atas pekerjaan yang kumiliki, baik itu pekerjaan formal maupun informal, tetap maupun sementara, di sektor publik maupun swasta. Jika aku memiliki pekerjaan, itu karena Engkau membuka pintu. Jika aku masih mencari, itu karena Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Dalam segala hal, aku ingin mengakui karya-Mu. Aku ingin setia dalam perkara kecil, rajin dalam tugas-tugasku, dan selalu jujur dalam apa yang kulakukan. Semoga pekerjaanku menjadi ungkapan dari kasih karunia-Mu dalam diriku, dan semoga aku menjadi saksi hidup akan integritas dan dedikasi. Tuhanku, Engkau tahu tantangan keuangan yang kuhadapi. Engkau tahu tentang tagihan yang menumpuk, kebutuhan rumahku, pengeluaran tak terduga yang muncul. Namun, sebelum mataku tertuju pada masalah, aku mengangkat pandanganku kepadamu, dari mana pertolonganku datang. Topanglah aku, Tuhan, dengan roti harian kami. Jangan biarkan aku kekurangan kebutuhan dasar, tetapi juga jangan berikan aku secara berlebihan hingga aku melupakan-Mu. Berikan aku keseimbangan, kesederhanaan, dan hikmat untuk mengelola apa yang telah Engkau percayakan kepadaku. Bapa yang kukasihi, aku sangat membutuhkan sentuhan-Mu di hatiku. Seringkali aku merasa putus asa, lelah dengan rutinitas, dan kewalahan oleh beban tanggung jawab. Namun hari ini, dalam doa ini aku memohon, perbarui kekuatanku, berikan aku semangat, antusiasme, dan nafas baru untuk melangkah maju. Seperti pohon yang bertunas karena aroma air, biarlah aku juga berkembang kembali di bawah hembusan Roh-Mu. Semoga aku tidak hanya hidup untuk bekerja, tetapi pekerjaanku menjadi ladang di mana aku memuliakan dan mematuhi-Mu. Tuhan Yesus, aku memohon bukan hanya berkat materi, tetapi juga hati yang bersyukur, yang tidak bersungut-sungut, yang tidak melupakan perbuatan-Mu, yang mengakui pemberian-Mu bahkan dalam hal-hal kecil. Betapa sering aku hanya ingat meminta dan lupa bersyukur. Hari ini aku ingin berkata, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih atas setiap makanan, setiap malam tidur, setiap hari damai, setiap pembebasan yang tak terlihat. Semuanya berasal dari-Mu. Dan aku tidak ingin menganggap apapun sebagai sesuatu yang biasa. Tuhan yang kekal, pandanglah tanganku dan berkatilah pekerjaan yang ada di dalamnya.
Berkatilah alat-alat yang kugunakan, ide-ide yang kukembangkan, proyek-proyek yang kurencanakan, pelanggan yang kulayani, produk yang kujual, jasa yang kuberikan. Semoga semua itu dilipat gandakan di bawah arahan-Mu. Berikan aku kreativitas, ketepatan, waktu, ketelitian, dan semangat keunggulan. Jangan biarkan aku berpuas diri atau menyia-nyiakan peluang. Semoga aku bangun setiap hari dengan tujuan dan iman. Bapa di surga, lindungilah juga mereka yang ada di sekitarku, rekan kerja, atasan, mitra, karyawan, rekan bisnis, dan semua orang yang berhubungan denganku secara profesional. Semoga aku menjadi terang di lingkungan kerja. Semoga tingkah lakuku memuliakan nama-Mu. Semoga kata-kataku membangun dan bukan mengkritik. Dan jika ada ketidakadilan, penganiayaan, atau kesulitan di tempat kerja, jadilah pembelaku. Semoga aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menemukan keadilan-Mu dalam diri-Mu. Tuhan, Engkau adalah penyediaku. Aku percaya bahwa bukan gaji yang menopangku, bukan perusahaan, bukan atasan, bukan perdagangan, tetapi kesetiaan-Mu. Engkau adalah Yehova Yireh, Tuhan yang menyediakan. Oleh karena itu, aku tidak takut akan masa depan. Meskipun ada krisis, pengangguran, resesi atau kekurangan, Tuhan adalah sumberku. Engkau telah menyediakan di padang gurun, menggandakan minyak dalam kendi, membuat roti jatuh dari langit. Engkau sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Topanglah aku hari ini, besok, dan selalu, Bapa. Yang kukasihi, berikan aku hati seperti hati-Mu, seperti yang dinyanyikan dalam himne yang kami nyanyikan. Hati yang bersedia taat, mengikuti kehendak-Mu, bahkan ketika sulit. Semoga aku tidak terbawa oleh keserakahan, egoisme, atau kecemasan, tetapi belajar mempercayai waktu-Mu. Ajarlah aku bersyukur, bahkan ketika jawaban belum tiba, ketika keuntungan kecil, ketika hari-hari terasa sulit. Semoga aku melihat tangan-Mu di setiap musim kehidupan. Tuhan, Engkau tahu betapa aku ingin menghormati keluargaku, menyediakan dengan bermartabat, memberi untuk pekerjaan-Mu, dan membantu mereka yang membutuhkan. Tetapi kadang aku merasa tidak mampu. Oleh karena itu aku memohon, buka pintu, berikan aku hikmat untuk jalan baru, keberanian menghadapi tantangan, dan kemauan untuk tidak menyerah. Jika itu kehendak-Mu, kirimkan kontrak baru, promosi, peluang, koneksi. Dan jika aku harus menunggu, semoga aku tahu bagaimana mempercayai dan tetap setia sampai mukjizat terjadi. Tuhan yang adil, ampunilah aku atas saat-saat aku mengeluh, bersungut-sungut, atau tidak bersyukur. Ampunilah aku karena telah mempercayai uang, orang lain, atau diriku sendiri, lupa bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber yang pasti. Hari ini aku mengarahkan pandanganku kepadamu dan berseru, luruskan jalan-jalanku. Aku tidak ingin berjalan di jalan pintas, juga tidak bertindak dengan kekuatanku sendiri. Semoga perjalanan profesionalku dipimpin oleh-Mu dari awal hingga detail terkecil. Bapa yang kudus, bebaskan aku dari kelelahan jiwa, dari kelelahan batin yang tidak bisa diatasi oleh istirahat fisik. Seringkali beban tuntutan dan tanggung jawab menghancurkanku. Tetapi aku tahu bahwa di sisi-Mu, aku menemukan kelegaan. Engkau berjanji, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku percaya pada janji itu. Aku menerima kelegaan itu.
Aku menyerahkan semua kekhawatiranku kepadamu dan memohon agar Engkau menguatkanku dengan roh-Mu. Tuhan, ingatlah akan komitmen keuanganku, sewa, tagihan, makanan, transportasi, utang, dan pengeluaran lainnya. Engkau tahu setiap detailnya. Aku memohon penyediaan, tetapi juga kebijaksanaan untuk membelanjakan dengan bijak, disiplin untuk tidak menyia-nyiakan, dan hati yang murah hati untuk menyumbang bagi pekerjaan-Mu. Semoga aku tidak pernah lupa bahwa segala yang kumiliki berasal dari-Mu, dan bahwa tidak ada yang benar-benar milikku, tetapi semuanya ada di bawah pengelolaan-Mu yang berdaulat. Tuhan yang penuh kasih karunia, aku ingin mengakhiri bagian doa ini dengan ucapan syukur. Terima kasih atas berkat-Mu, atas kesetiaan-Mu, dan atas kepastian bahwa Tuhan memeliharaku. Bahkan di hari-hari ketika tidak ada yang tampak terjadi, Engkau sedang bekerja. Bahkan ketika keuangan tidak seimbang, Engkau sedang mempersiapkan pertolongan. Bahkan ketika segalanya tampak sunyi, Engkau sedang mengajarku untuk percaya. Oleh karena itu, aku memuji-Mu. Oleh karena itu, aku meninggikan-Mu. Dan oleh karena itu, aku terus mencari-Mu dengan segenap hatiku. Tuhan, ketika aku memandang tangan yang Engkau berikan kepadaku, aku menyadari bahwa tangan ini hanya berharga jika digunakan untuk melayani-Mu dengan rendah hati. Aku bersyukur atas pekerjaan yang saat ini menopang rumahku, dan bahkan atas kerja keras di hari-hari sulit, karena aku tahu bahwa Tuhan memeliharaku dalam setiap detail. Ajarlah aku untuk tidak mengeluh atas hal-hal kecil, tetapi untuk mengakui betapa aku dianugerahi oleh tangan-Mu yang penuh kasih. Roti yang kuterima adalah buah dari kesetiaan-Mu, bukan dari kekuatanku. Jangan biarkan aku lupa bahwa setiap sumber daya berasal dari-Mu. Semoga hatiku tidak pernah sombong, tetapi selalu merendahkan diri dalam syukur yang terus-menerus. Ya Tuhan yang kekal, betapa sering aku sampai di akhir hari dengan kelelahan, berpikir bahwa aku tidak akan mampu melanjutkan, tetapi aku dikuatkan oleh kekuatan dari atas. Terpujilah nama-Mu karena Engkau memperbarui energiku ketika cadanganku habis. Engkau adalah tempat perlindunganku ketika beban terasa berat dan pikiranku lelah. Setiap pagi baru, aku menemukan alasan untuk bersyukur, karena bahkan ketika aku tidak melihat jalan keluar, Tuhan menyediakan jalan. Terpujilah Engkau atas setiap kesempatan, setiap pintu yang terbuka, setiap pembebasan yang tak terlihat. Di tengah kesulitan, Engkau tetap menjadi batu karangku yang teguh dan aman. Bapa yang kudus, aku mempersembahkan kepadamu hasil kerja tanganku, pikiran yang membimbingku dalam tugas-tugas harian, dan talenta yang Engkau percayakan kepadaku. Semoga profesiku bukan hanya sumber pendapatan, tetapi ladang misi di mana nama-Mu dimuliakan. Jadilah aku terang di tempat yang gelap, saksi di tengah keheningan, dan penghibur di tengah penderitaan. Jangan izinkan aku hidup untuk diriku sendiri, tetapi jadikanlah aku alat berkat di lingkungan kerjaku. Bebaskan aku dari kesombongan dan persaingan yang tidak sehat, dan ajarlah aku bekerja dengan ketekunan, kepuasan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, aku memandang ke belakang dan melihat-Mu bekerja dalam setiap detail, membuka pintu di mana ada tembok. Oleh karena itu, aku percaya bahwa di masa depan pun Tuhan akan memberikan apa yang kuperlukan, tidak lebih sehingga aku tersesat dalam kesombongan, juga tidak kurang
sehingga aku mencela dalam kesusahan. Berikanlah aku rezeki yang seimbang, cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahku dengan bermartabat dan memberkati mereka yang membutuhkan. Jagalah aku dari keserakahan yang merusak jiwa dan memenjarakan hati. Ajarlah aku untuk berbagi dengan murah hati, agar dalam segala hal nama-Mu ditinggikan. Tuhan, kuatkan semangatku dalam pergumulan sehari-hari, karena terkadang beban tanggung jawab terasa lebih besar dari yang bisa kutanggung. Tetapi aku teringat akan janji-Mu, datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam-Mu aku menemukan istirahat, perlindungan, dan kesegaran. Tuhan tahu keterbatasanku, ketakutanku, dan bahkan keheningan yang kubawa di hati. Bantulah aku untuk percaya bahwa pemeliharaanmu sempurna, bahkan ketika sumber daya terbatas dan hari-hari terasa tidak pasti. Tuhanku dan Bapakku, betapa sering aku mencoba menyelesaikan segala sesuatu dengan tanganku sendiri dan hanya menemukan kekecewaan. Ajarlah aku untuk bergantung kepadamu dan bukan pada usahaku. Semoga pencarian rezeki tidak mencuri kebersamaanku denganmu, dan tuntutan sehari-hari tidak menjauhkanku dari mezbahmu. Berikanlah aku hikmat untuk menyeimbangkan pekerjaan, iman, dan keluarga tanpa tersesat dalam kelebihan dunia. Dalam setiap keputusan, setiap langkah, setiap kontrak yang kutandatangani, biarlah Roh-Mu memimpin dan mengarahkan aku. Aku tidak ingin berjalan tanpa kehadiran-Mu. Tuhan yang berdaulat, aku menyerahkan kepadamu semua yang sedang tidak bekerja atau berjuang untuk mempertahankan rezeki mereka. Kunjungilah setiap rumah tangga yang kekurangan roti dengan penyediaan-Mu dan lipat gandakan sumber daya seperti Engkau lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan. Semoga hati yang patah semangat diperbarui oleh harapan, dan pintu yang tampak tertutup terbuka lebar oleh kasih karunia-Mu. Sentuhlah para pemberi kerja, perusahaan, dan pemimpin, dan bangkitkan jalan-jalan di mana anak-anak-Mu dapat maju dengan kejujuran. Tuhan adalah pemilik perak dan emas, dan tidak ada yang sulit bagi kuasa-Mu. Bapa yang penuh kasih karunia, jagalah hatiku dari sifat tidak bersyukur yang membuatku melupakan betapa banyak yang telah Tuhan lakukan bagiku. Semoga aku tidak pernah mengeluh atas porsi yang Engkau berikan, tetapi merayakan setiap hari sebagai hadiah yang berharga. Ketika sesuatu kurang, semoga aku berdoa sebelum bersungut-sungut. Ketika sesuatu datang, semoga aku bersyukur sebelum menikmatinya. Ajarlah aku untuk menyadari bahwa setiap pemberian sempurna berasal dari atas, turun dari Bapa segala terang. Semoga aku hidup dengan cara yang layak bagi Injil, dengan kejujuran, kesetiaan, dan kemurahan hati dalam segala yang Engkau berikan kepadaku. Tuhan, aku ingin memuji-Mu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap di tempat kerjaku. Semoga aku menjadi teladan keadilan, hormat, kerjasama, dan komitmen. Berikanlah aku hati yang bersedia taat, memenuhi segala kehendak-Mu, dan memuliakan nama-Mu bahkan dalam tugas-tugas sederhana. Semoga tingkah lakuku berbicara lebih keras daripada kata-kataku, dan etikaku mencerminkan karakter Kristus dalam diriku. Jangan izinkan tekanan dunia mencemari nilai-nilai yang kupegang, tetapi kuatkanlah aku dengan keteguhan mereka yang berjalan dalam terang. Tuhan penyedia, kunjungilah pikiranku dengan hikmat surgawi untuk membuat keputusan yang tepat, merencanakan dengan hati-hati, dan menghindari kerugian. Semoga Tuhan memberikan aku strategi, bukan hanya untuk maju,
tetapi untuk melayani dengan lebih baik. Semoga aku tahu membedakan waktu untuk menabur dan waktu untuk menuai, tanpa mengganggu proses yang telah Tuhan tetapkan. Dalam setiap rapat, negosiasi, percakapan atau perencanaan, biarlah aku dipimpin oleh Roh-Mu. Aku ingin bergantung padamu lebih daripada statistik dan mempercayai firman-Mu lebih dari tren pasar. Bapa yang kukasihi, lindungilah aku dari jebakan tipu daya dan korupsi di dunia di mana begitu banyak orang tersesat karena cinta akan uang. Peliharalah dalam diriku integritas dan kejujuran. Semoga aku tidak pernah mengorbankan imanku demi keuntungan mudah. Tetapi meskipun harus kehilangan, aku tetap memiliki hati nurani yang bersih dan hati yang damai. Ajarlah aku untuk percaya bahwa waktumu lebih baik dari waktuku, dan bahwa apa yang datang darimu membawa sukacita tanpa penderitaan. Semoga rezekiku bersih, diberkati, dan dilipat gandakan oleh tangan-Mu. Tuhan, Tuhanku, ingatkan aku setiap hari bahwa pekerjaan adalah berkat, bukan kutukan. Di Taman Eden, sebelum kejatuhan, manusia menerima tugas darimu untuk mengolah dan menjaga taman. Oleh karena itu, bekerja adalah hak istimewa yang memuliakan hidup, menyempurnakan karakter, dan memuliakan-Mu. Bebaskan aku dari kemalasan dan ketidakpedulian. Berikan aku sukacita dalam melayani, ketelitian dalam kewajiban, dan keunggulan dalam apa yang kulakukan. Semoga talenta yang kumiliki diasah melalui latihan dan diilhami oleh kehadiran-Mu. Bapa, aku juga berdoa untuk para pemimpin, atasan, dan pengusaha yang memikul beban keputusan dan tanggung jawab atas orang lain. Berikanlah mereka takut akan Tuhan, hikmat dalam pengelolaan mereka, dan kasih sayang terhadap mereka yang melayani mereka. Bangkitkanlah pengusaha yang adil, pemimpin yang jujur, dan pemberi kerja yang menghormati nama-Mu dalam praktik mereka. Semoga perusahaan-perusahaan menjadi saluran berkat dan bukan penindasan. Semoga setiap lingkungan profesional dipenuhi dengan damai, hormat, dan keadilan. Tuhan yang setia, aku memohon bagi mereka yang bekerja jauh dari rumah, menghadapi perjalanan yang melelahkan dan kerinduan akan keluarga. Topanglah mereka di setiap langkah, jagalah mereka di setiap perjalanan, dan balaslah setiap usaha mereka. Perbarui kekuatan mereka, lindungi emosi mereka, dan hormati setiap pengorbanan yang dilakukan karena kasih kepada keluarga mereka. Di mana ada hamba-Mu, biarlah kehadiran-Mu juga ada di sana untuk menguatkan, memberkati, dan melipat gandakan penyediaan. Semoga mereka merasakan pemeliharaan-Mu bahkan dalam rutinitas yang paling sepi. Dan akhirnya Tuhan, aku menyerahkan hari esok kepadamu. Aku tidak tahu apa yang disediakan masa depan, tetapi aku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang menopang hari ini, esok, dan selamanya. Berkatilah rencana-rencanaku, koreksi langkah-langkahku, luruskan jalan-jalanku. Dan jika itu kehendak-Mu, makmurkan perjalananku, buka pintu-pintu baru, dan perluas kapasitasku untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Semoga pekerjaanku bukan hanya sumber daya, tetapi mezbah penyembahan kepadamu. Kepadamu segala hormat, kemuliaan, dan puji syukur. Amin. Tuhan, ketika tagihan menumpuk dan kekhawatiran berusaha mencuri tidurku, aku teringat bahwa Engkau adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Meskipun angin kekurangan bertiup atas rumahku, firman-Mu tetap menjadi jangkar kuat bagi harapanku. Aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang percaya kepadamu.
Topanglah aku dengan tangan-Mu yang setia, dan jangan biarkan keputusasaan menguasai hatiku. Aku memilih untuk percaya meski tidak melihat. Aku bersyukur kepadamu, bahkan sebelum menerima, karena aku tahu bahwa Tuhan yang menciptakanku juga akan memeliharaku. Bapa yang kekal, aku tahu banyak orang hidup dalam kecemasan akan hari esok, tetapi mereka yang mencari-Mu di tengah malam dan melayani-Mu dengan tulus dipelihara oleh-Mu dengan kasih sayang seorang bapa. Oleh karena itu, aku memohon, bukalah mata rohani mereka yang masih dikuasai oleh kecemasan dan berikanlah mereka ketenangan dalam kedaulatan-Mu. Tuhan memelihara bunga bakung dan burung pipit, apalagi kami, anak-anak-Mu. Ajarlah kami untuk mempercayai penyediaan-Mu, bahkan ketika ladang tampak kering dan langit tertutup. Engkau adalah Tuhan yang mengirim manna di padang gurun dan membuat air memancar dari batu karang. Ya Tuhan yang hidup, aku ingin menyerahkan kepadamu perhatian terhadap para janda, anak yatim, lansia, orang sakit, dan semua yang tidak memiliki kekuatan untuk bekerja. Semoga mereka tidak pernah kekurangan rezeki harian. Bangkitkan belas kasihan dalam hati mereka yang memiliki sumber daya, sehingga kasih-Mu nyata melalui kemurahan hati. Berikanlah aku hati yang peka terhadap penderitaan sesama, dan tangan yang terbuka untuk berbagi apa yang telah Engkau percayakan kepadaku. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, dan ibadah sejati adalah menolong mereka yang membutuhkan dalam nama Yesus. Ajarlah kami untuk hidup sebagai gereja yang hidup, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Tuhan, aku tahu bahwa penyediaan bukan hanya soal materi, tetapi juga emosi dan rohani. Oleh karena itu, aku memohon, topanglah jiwaku dalam kesesakan, kuatkan batinku di hari-hari lelah, dan perbarui semangatku setiap kali keputusasaan mencoba hinggap. Jangan biarkan aku menjadi budak tuntutan manusia, tetapi hidup dalam kebebasan di hadapan kehendak-Mu. Berikanlah aku istirahat yang kuperlukan, keseimbangan emosi, dan arahan dari atas. Semoga aku tahu berkata tidak pada hal-hal yang menjauhkanku dari-Mu, dan ya pada hal-hal yang membangun imanku. Sebab penyediaan sejati adalah hidup dalam persekutuan dengan-Mu. Bapa segala terang, aku memohon kepekaan di masa krisis. Ada saat-saat ketika kami perlu memotong, memulai kembali, atau menunggu. Jangan biarkan aku mengambil keputusan tergesa-gesa karena takut atau kesombongan. Ajarlah aku untuk mencari nasihat dari orang-orang bijak, mendengarkan roh-Mu, dan bertindak dengan hati-hati dalam segala hal. Semoga setiap langkah yang kuambil, meski kecil, dipimpin oleh tangan-Mu. Berikanlah aku kepekaan untuk mengenali jawaban-Mu, bahkan ketika itu datang dalam keheningan. Tuhan tidak pernah terlambat, juga tidak tergesa-gesa. Waktu Tuhan selalu sempurna. Tuhan panen. Aku berdoa bagi mereka yang menabur dengan air mata. Banyak yang bekerja keras, tetapi belum melihat hasil segera. Semoga mereka tidak putus asa, sebab pada waktu yang tepat, mereka akan menuai jika tidak menyerah. Engkau melihat setiap usaha yang dilakukan dengan setia, setiap penaburan yang disirami doa, setiap pengorbanan dalam ketaatan. Bangkitkan yang terpuruk, topang yang setia, dan hormati hamba yang tetap bertahan meski tanpa tepuk tangan. Semoga hasil tidak menentukan iman kami, tetapi keyakinan bahwa Tuhan layak dipuji, bahkan sebelum panen tiba. Tuhan Abraham,
yang membuat perjanjian dengan hamba-Mu dan memberkatinya dengan limpah, buatlah juga perjanjian kesetiaan denganku. Semoga rumahku seperti rumah Obed-Edom, penuh dengan kehadiran-Mu dan ditandai dengan kemakmuran-Mu. Ajarlah aku untuk taat bahkan dalam hal-hal kecil, sebab aku tahu bahwa yang setia dalam perkara kecil akan diberi tanggung jawab atas yang besar. Semoga berkat yang Engkau berikan tidak menjauhkanku darimu, tetapi justru mendekatkanku pada mezbah-Mu. Aku ingin bertumbuh di bawah tangan-Mu dan tidak pernah di luar kehendak-Mu. Bapa yang mulia, curahkan berkat-Mu atas kaum muda yang memulai karier mereka dan belum menemukan arah. Berikanlah mereka kejelasan panggilan, peluang yang adil, dan pintu-pintu terbuka. Jangan biarkan mereka tersesat di jalan pintas keserakahan atau terpedaya oleh tepuk tangan dunia. Semoga mereka mencari dahulu kerajaan-Mu dengan yakin bahwa segala sesuatu yang lain akan ditambahkan kepada mereka. Ajarlah mereka untuk menghormati orang tua, guru, dan terutama Engkau. Semoga mereka menjadi teladan dalam perkataan, tingkah, laku iman dan kemurnian. Tuhan, aku juga berdoa bagi mereka yang bekerja di bidang yang terlupakan, tak terlihat di mata manusia, tetapi berharga di mata-Mu. Mereka yang membersihkan, melayani, merawat, mengangkut, menjaga. Hormati setiap usaha sunyi, setiap pelayanan setia yang menopang kehidupan dan struktur. Semoga mereka tahu bahwa mereka tidak bekerja dengan sia-sia dan bahwa Tuhan memiliki ganjaran bagi setiap orang. Bebaskan mereka dari penghinaan dan eksploitasi dan penuhi hati mereka dengan martabat. Sebab yang terkecil di kerajaan surga adalah besar di mata-Mu. Ya Tuhan damai, jagalah hatiku dari perbandingan yang menghasilkan iri hati, kekecewaan, dan kepahitan. Semoga aku tidak menginginkan apa yang dimiliki orang lain, tetapi menghargai apa yang telah Engkau percayakan kepadaku. Setiap kisah memiliki waktunya. Setiap kehidupan memiliki tujuan. Ajarlah aku untuk menjalani perlombaan yang telah ditetapkan bagiku dengan mata tertuju pada Yesus. Semoga aku tidak hidup demi persetujuan manusia, tetapi dalam keyakinan bahwa ganjaranku berasal dari Tuhan. Bantulah aku untuk bersyukur dalam segala keadaan dan beristirahat dalam kehendak-Mu yang sempurna. Tuhan, kebijaksanaan, aku juga memohon keseimbangan dalam keuangan. Semoga aku belajar hidup dengan tanggung jawab, menghindari utang yang tidak perlu, dan menggunakan dengan baik sumber daya yang Engkau berikan. Semoga kepuasan mengendalikan keinginanku, dan kemurahan hati menjadikanku saluran berkat. Ajarlah aku untuk merencanakan tanpa kecemasan dan mempercayai tanpa kemalasan. Semoga setiap rupiah dikelola dengan takut akan Tuhan dan rasa syukur. Berikanlah aku kecerdasan untuk berinvestasi dengan bijaksana dan iman untuk selalu lebih bergantung padamu. Tuhan yang berdaulat, aku ingin berdoa bagi semua yang berwirausaha dengan iman. Semoga ide-ide mereka selaras dengan tujuan-Mu. Berikanlah mereka kreativitas, keberanian, dan ketekunan. Jangan biarkan mereka hanya tergerak oleh keuntungan, tetapi oleh tujuan. Berkatilah tangan mereka, perluas visi mereka, dan lipat gandakan buah dari pekerjaan mereka. Semoga usaha mereka menjadi sumber lapangan kerja, keadilan, dan kesaksian. Dan semoga takut akan Tuhan tidak pernah hilang dari hati mereka. Dalam segala hal, semoga nama-Mu dimuliakan. Bapa yang setia, semoga kata-kataku selalu penuh dengan rasa syukur, bahkan ketika hari-hari terasa sulit. Jangan biarkan keluhan bersemayam di bibirku, dan semoga iman selalu menjadi bahasa jiwaku.
Daripada bersungut-sungut, semoga aku belajar untuk berdoa. Daripada menuntut, semoga aku tahu menunggu. Daripada takut, semoga aku sujud dalam penyembahan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang melihat yang tersembunyi, mendengar tangisan, dan menjawab pada waktu yang tepat. Kesetiaan-Mu lebih baik daripada hidup. Tuhan panen, aku menerima dengan iman segala penyediaan yang telah Engkau lepaskan dari surga. Semoga roti di atas meja menjadi tanda kasih-Mu. Semoga kesehatan untuk bekerja menjadi kesaksian kasih karunia-Mu. Semoga setiap pelanggan, kontrak pesanan, atau proyek datang sebagai jawaban dari pemeliharaan-Mu. Dan bahkan ketika sesuatu tidak berhasil, semoga aku mengenali itu sebagai pembebasan. Aku bersyukur atas segala yang telah Engkau lakukan, dan aku memuji-Mu atas segala yang masih akan Engkau lakukan. Kepadamu segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan. Dan sekarang Tuhan, di akhir doa ini, aku ingin meninggikan-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih karena mendengar permohonanku, karena menopang rumahku, karena memperbarui imanku, dan karena selalu bersamaku. Dalam-Mu ada kekuatanku, harapanku, dan penyediaanku. Aku membawa keyakinan bahwa aku dijaga, disokong, dan dipimpin oleh Tuhan semesta alam. Semoga doa ini sampai ke surga sebagai aroma yang harum, dan semoga berkat mulai turun seperti hujan yang melimpah. Dalam nama Yesus, amin. Jika doa ini berbicara secara mendalam kepada hatimu, jika Roh Kudus menyentuh jiwamu saat kamu berdoa, jangan simpan berkat ini hanya untuk dirimu sendiri. Tekan sekarang tombol suka, karena ini membantu kami menjangkau lebih banyak jiwa dengan firman Tuhan yang kuat. Berlanggananlah ke kanal ini untuk menerima doa-doa baru yang menguatkan imanmu dan memberi makan harapanmu setiap hari. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak melewatkan video apapun yang akan membangun perjalananmu bersama Kristus. Tulis di kolom komentar kata amin sebagai tindakan iman dan persetujuan dengan segala yang telah dinyatakan dalam doa ini. Semoga aminmu menjadi seperti tanda peringatan di hadapan takhta Tuhan, tanda bahwa kamu percaya pada penyediaan ilahi. Dan jangan lupa untuk membagikan doa ini kepada seseorang yang sedang membutuhkan harapan, pembaruan, atau jawaban dari surga. Tuhan dapat menggunakanmu sebagai alat penyembuhan dan mukjizat dalam kehidupan orang lain. Semoga Tuhan memberkati rumahmu, melipat gandakan rezekimu, dan mencurahkan berkat tanpa batas atas hidupmu. Dalam nama Yesus, amin.